nih kontrakannya. Yakin Kak ini tempat ibu aku? Coba kita tanya dulu deh. Yakin nggak yakin? Nggak tahu tapi di sini alamatnya benar di sini. Assalamualaikum. Pak. Ibu, permisi. Misi Bu. Ada apa ya? Ya, maaf, mohon nanya Ibu. Ini rumah sebelah rumahnya Ibu Ana bukan ya? Iya, betul. Yang suka nyanyi dangdut itu Ibu? Nyanyi dangdut? Iya. Iya, betul. Betul. Coba Beneran dicek Ibu? fotonya. Yang ini kan? Iya, betul orangnya. Alhamdulillah Ibu ketemu. Sekarang ibu aku di mana? Iya, ada apa sih sebenarnya? Iya, maaf. Dia ibu aku. Aku udah nggak kontekan lagi sama dia sejak aku umur 10 tahun. Ibu tolong bantu aku ketemu ibu. Iya, di mana sekarang Ibu? Dia sih biasanya jam segini lagi ada di pasar. Iya, Ngapain Ibu di pasar? kerja. Ibu kerja apa di pasar? Bukannya ibu itu penyanyi dangdut terkenal? Kurang tahu deh kalau gitu. Masa ngapain Ibu? Kerja, cuma saya kurang tahu kerjanya apa. Nyanyi juga. Mungkin. Begitu memang benar itu adalah rumahnya Ana, senang ini. Ida senang, dia bahagia, dia mau ketemu sama ibunya. Saya bisa ketemu sama ibu, saya akan bawa pulang, Mas. Saya rindu sama dia, Mas. Ya sudah, nanti pelan-pelan ngomongnya. Bagaimanapun juga orang itu kadang-kadang sensitif. Kita harus pelan sekali untuk bisa ngambil hati ibu kamu. Ya udah, Mas, ayo kita menuju ke sana. Iya, Kak. Ya, makasih Bu ya. Kalau begitu ya maaf Ibu yang mengganggu ya. Yuk, buruan. Ya, saya ikuti. Abar bukannya? Apa ngasih tahu, Bar? Kan Bapak bilang gitu biar kita aja yang datang kemari, Pak. Nggak bisa mas, saya ingin tahu anak Kenapa di sih, mana, Pak? Mas. Iya. Gimana? Saya juga udah nyari dari tadi belum. Ya udah Kak, Gini, yuk Pak. kita pergi aja deh. Gini, Pak. Biar kabar yang selesaiin. Gimana mas? Pak, jadi gini, ini mohon maaf sebelumnya. Udah, Feli duluan, udah Feli duluan. Nanti nyusul ya. Iya. Ke mobil duluan. Udah. Ini Pak, ini mohon maaf sebelumnya. Bukannya saya nggak mau ngajak Bapak. Ya, kan saya dari awal bilang, nanti saya akan kasih tahu di mana keberadaannya anak. Ya, biar nanti anak ketemu sama anaknya dulu, Pak. Ya, tapi nggak bisa mas, saya pengen tahu anak di mana sekarang. Itu penting mas. Iya, nanti saya kasih tahu ke Bapak. Saya peduli mas, saya peduli sama anak. Saya kasihan sama anak. Mas harus tahu itu. Kita semua di sini peduli, Pak. Ini dari kemarin-kemarin. Buruan mas, temukan anak di mana. Terus hubungannya sama Bapak apa, saya nanya? Kok Bapak seakan-akan ngejar terus, masalahnya sama Bapak apa? Iya, saya nggak enak dengan saudara. Saya harus jujur, harus ngomong. Saya sebenarnya ada rasa dengan anak. Iya, Saya tahu Bapak pengen banget sama dia, Bapak suka banget sama dia. Tapi ini ada yang lebih penting, Pak. Anaknya udah lama nggak ketemu. Ya, dia butuh perhatian, kasih sayang sama ibunya. Biarkan dia ketemu dulu, menyelesaikan masalahnya. Nanti kalau udah selesai, saya akan bilang. Kalau Bapak mencari dia, Pak, kalau jodoh nggak kemana, Bapak yakin kan sama Allah kan, Pak? Ya, tapi saya nggak habis pikir anak seperti ini mas. Sampai sekarang belum ketemu. Iya. Saya Kan, mohon maaf, saya sudah mengganggu Mas Mandala, Mas. Ya kan, Iya. pencarian anak tapi ya, Bapak tolong saya sabar. makasih banget Ya. Mas ya. Tolong cari anak Mas Iya, ya. iya. Saya sebelum mohon maaf. Oke. Mengganggu Mas. Ya, nanti sama Albar, Pak ya, semuanya, Pak ya. Oke, Pak ya. Saya duluan, Pak. Yuk. Kita kemana? Gimana? Ayo. Udah. Yuk kita langsung jalan aja. Yuk. Yuk kita langsung jalan. Yuk. Ayo, Mbak. Yuk ke pasar, Pak ya. Yuk ke pasar semua ya, ke pasar. Sampai di tempat pasar, gue bilang sama Feli sama Ida tunggu di sini. Gue coba cek nanti di jalanan. Gue akan coba tanya sama orang-orang di sini, bener nggak ada orang yang kerja di situ yang namanya Ana. Nanti kalau udah ketemu pasti aku kabarin ya. Udah, Kak. Makanya Kak, aku pengen banget ketemu ibu, Kak. Iya. Ya sebentar ya. Yuk. Ambil Pak foto, gue nanya dari satu orang ke orang yang lain. Kenal Mbak? Orang yang di pasar, pengamen, ya. Namanya Ana, kenal nggak? Gue tanya satu persatu di situ. Mereka bilang memang di situ banyak pengamen, Mas. Tapi nggak tahu yang namanya Ana yang mana. Coba aja tanya, Mas, ke sebelah. Tanya lagi ke sebelah, tanya aja Mas ke sana. Nah, pas gue nanya di salah satu orang di situ, mereka bilang,
ada yang namanya Ana barusan ngamen, Mas. Coba aja kunjung jalan, Mas. Iya. Mau nanya, ibu Ana bukan? Iya. Ana, ibu Ana. Dulu penyanyi dangdut bukan? Bener penyanyi dangdut? Iya benar. Emang ada apa ya? Oh, alhamdulillah. Ibu bisa ngobrol sama saya, Ibu, sebentar ke sana, Ibu. Bener ini Ibu Ana? Lama nggak? Lama nggak? Enggak, sebentar aja. Nggak apa-apa, nanti saya bayar waktunya. Lama bukan? Nggak apa-apa, nanti saya bayar waktunya. Saya ajak Ibu ke sana ngobrol, nanti saya bayar. Ya, nanti saya bayar. Ya, Ibu sebentar, saya bisa ngobrol sebentar. Nggak, matiin aja. Yuk kita ngobrol sana, Ibu, sebentar. Gue tanya sama Ibu Ana di situ, kemana aja dia selama ini? Dia nangis di situ. Suami Ibu namanya Surya? Iya betul. Pak Surya, betul? Iya. Ibu punya seorang anak? Iya betul. Iya. Nama anak Ibu siapa, saya nanya? Tidak. Ida. Betul. Betul. Sekarang kira-kira anak Ibu umur berapa? Udah 18 tahun. 18 tahun. Astagfirullahaladzim. Ibu, alhamdulillah Ibu. Ini semua karena Allah, Ibu tahu nggak? Ya. Ibu semua kita ketemu di sini karena Allah. Ibu tahu? Nggak tahu. Orang yang Ibu selama ini tinggalkan. Ya. Orang yang selama ini berpisah sama Ibu. Ya. Ibu udah pergi ninggalkan suami Ibu kan? Iya. Ibu pengen menjadi waktu itu pengen jadi penyanyi dangdut terkenal kan? Iya. Betul kan Ibu? Iya. Ibu waktu itu ikut tampil di mana-mana kan? Ibu menjadi orang hebat waktu itu kan Ibu? Betul kan Ibu? Iya kan? Kenapa Ibu sekarang seperti ini sekarang Ibu? Saya juga tidak ingin begini. Saya pengen sukses. Ibu, ada seseorang yang selama ini mencari Ibu. Ada seseorang yang selama ini sayang banget sama Ibu. Dia nggak peduli Ibu siapa. Dia nggak peduli Ibu dengan kondisi seperti ini, dia nggak peduli. Ibu mau ketemu sama orang itu. Siapa nih? Ibu siap ketemu sama orang itu. Iya tapi siapa? Coba sebutkan siapa yang Ibu sayangi. Itu Ida, anak saya. Ibu sayang sama dia. Sayang. Ibu kangen sama dia nggak? Ibu kangen nggak sama dia? Ibu? Kangen. Kalau Ibu ketemu sama dia, Ibu mau meluk dia Ibu. Ibu mau ketemu sama dia Ibu. Aku yakin banget itu Ibu. Ibu nggak malu kan ada seperti Ida kan? Ibu mau kan terima dia Ibu? Ayo. Iya. Ibu sebentar Ibu ya. Dia selama ini nyariin Ibu. Selama ini dia mencari Ibu kemana-mana. Selama ini dia pengen ketemu sama Ibu, tau nggak? Dia kangen sama Ibu selama ini. Ibu selama ini dia mencari kemana-mana Ibu. Dia dilarang sama orang tuanya. Dia dimarahin sama ayahnya, dia nggak peduli Ibu. Ini Ibu, ini anak Ibu. Ini Ida. Iya, ini Ida Bu. Ida, Bu, Ida, Pak. Ini dia nyariin Ibu kemana-mana Ibu. Dia nyariin Ibu kemana-mana Ibu. Ibu udah gak sayang lagi sama aku. Kenapa ibu harus tinggalin aku? Jawab. Ibu bukan yang kamu. Ibu lakukan semua ini untuk kamu. Untuk apa, Bu? Untuk ngeliat aku kayak begini. Aku cari ibu ke sana kemari. Tanpa bantuan mereka aku gak bisa ketemu Iya, ibu. iya, Ibu minta maaf, Ibu tahu salah. Ibu minta maaf, nak. Ibu tidak bermaksud meninggalkan kamu. Oh, kita pulang ya ke rumah bapak ya. Aku pengen ngumpulnya dulu lagi, Anak, Bu. tidak. Kamu udah layak. Kita pulang. Udah kamu udah sama mereka aja di sana. Kamu udah menempatkan tempat yang layak di sana, nak. Kalau kamu ikut dengan ibu, kamu akan menjadi gembel seperti ibu itu. Kamu mau jadi gembel. Aku nerima ibu apa adanya. Aku bagaimanapun yang ibu itu ibu kandung aku.
kita tulus cinta, sayang terhadap seseorang, ya, orang itu juga pasti akan mencintai dan menyayangi kita. Bagaimana dengan cinta kita terhadap ibu kita? Kalau kita mencintai ibu-ibu kita, insya Allah ya, ikatan batinnya akan terus terjaga, akan terasa. Walaupun puluhan tahun nggak bertemu, pasti akan terasa bahwa anak yang mencintai kita, ibu yang mencintai kita, akan terus sayang sama kita, terus mendoakan kita. Nah, yang dilakukan sama ibu anak ini mungkin dulu adalah salah. Dulu mungkin dia khilaf, dia lebih mementingkan karirnya daripada anak dan suaminya. Padahal anak dan suami ini adalah segala-galanya. Dengan doa anak, dengan doa suami, insya Allah apa yang menjadi keinginan kita bisa dikabulkan. Tapi lain halnya dengan yang dilakukan sama ibu anak. Dengan egonya, dengan nafsunya, dia malah meninggalkan dan mengantarkan anak dan suaminya. Dia meniti karir, dia mengejar karir. Tapi ternyata apa yang dikejar, apa yang diinginkan tidak tercapai. Allah berkehendak lain. Akhirnya Allah memberikan cobaan, dia tidak punya apa-apa. Dia turun ke jalan sebagai pengambil jalanan. Ya, itulah hikmah dari kehidupan yang bisa kita capai dan kita raih. Ya, amalkan agama secara sempurna, insya Allah kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat bisa kita raih kalau kita mengamalkan agama secara sempurna. Tapi kalau tidak mengamalkan agama secara sempurna, yang ada cuma penyesalan. Seperti kita mengejar bayangan kita sehari-hari dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.